Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 29 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami untuk menjadi orang-orang yang setia melayani Engkau. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Ayorbaba. Silahkan, Saudari Carmen. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Kristus menghargai orang-orang yang melayani Dia. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius 25 ayat 21. Tuhan bersedia melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan melalui jumlah yang banyak, tetapi melalui penyerahan jiwa sepenuhnya kepada Yesus. Kita harus maju dalam kekuatannya, percaya kepada Allah Israel yang sangat berkuasa. Penting untuk memiliki pengetahuan yang cerdas tentang kebenaran, karena bagaimanakah lagi kita menghadapi musuh yang cerdas itu? Alkitab harus dipelajari, tidak hanya untuk doktrin yang diajarkannya, tetapi untuk pelajaran praktisnya. Engkau seharusnya tidak pernah terperanjat, janganlah engkau pernah tanpa baju sirahmu. Bersiaplah untuk segala keadaan darurat, untuk panggilan tugas apapun. Berjaga-jaga dan tunggulah setiap kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, tidak asing lagi dengan nubuatan, memahami pelajaran-pelajaran Kristus. Tetapi, jangan percaya pada argumen yang disiapkan dengan baik. Argumen saja tidak cukup. Tuhan harus dicari dengan berlutut. Engkau harus pergi keluar untuk bertemu dengan orang-orang melalui kuasa dan pengaruh Roh-Nya. Allah ingin engkau menjadi orang yang teliti seperti orang yang mengatur pasukan Gideon. Ketika pada hari penghargaan terakhir, upah diberikan kepada masing-masing sesuai dengan pekerjaannya, adalah hak istimewamu untuk memiliki jiwa-jiwa yang telah ditebus, yang telah engkau tolong, datang kepadamu dan berkata, "Engkau telah mengangkat aku keluar dari keputusasaan." Dan sang guru akan berkata kepadamu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Tuhan membuat daftar lengkap dari pekerjaannya, dan dalam sejarah Alkitab Dia telah memberikan kita beberapa nama. Di antara mereka yang adalah penata layanannya yang setia, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, Elia, Daniel, Nehemia, Yohanes, dan Paulus. Para pekerja di kebun anggur Tuhan memiliki teladan kebaikan semua zaman untuk mendorong mereka. Para pekerja itu harus memberi semangat kepada mereka untuk mengasihi Tuhan, pelayanan para malaikat, simpati Yesus, dan pengharapan memenangkan jiwa-jiwa yang berharga untuk bersinar selamanya sebagai bintang-bintang di mahkota kegembiraan mereka. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini penting dipahami oleh umat-umat Allah bahwa menjadi putra dan putri Allah, halaman 288 paragraf pertama berkata, kita tidak akan mendapatkan kemenangan melalui jumlah yang banyak, tetapi melalui penyerahan jiwa sepenuhnya kepada Yesus. Banyak umat Allah yang merasa jika jumlah kita banyak, maka kita pasti benar dan menang. Mohon maaf, tidak demikian yang tercatat dalam Alkitab. Renungan hari ini ada menyinggung soal Gideon, dan Roh Nubuat berkata tentang pengalaman Gideon dalam The Review and Herald Juli 1 tahun 1884 paragraf 9 yang berbunyi,
Ada pelajaran bagi kita dalam kisah tentara Gideon. 10.000 orang yang memilih untuk mengikuti Gideon adalah kompi kecil dibandingkan dengan pasukan besar dan kuat yang akan mereka temui. Tetapi Tuhan tidak mau bekerja dengan mereka, karena kepercayaan mereka sama sekali terlalu banyak kepada kekuatan dan keterampilan mereka sendiri. Gideon tercengang ketika Tuhan berkata bahwa pasukannya masih terlalu besar. Kita semua tahu ceritanya. Pada akhirnya hanya 300 orang saja yang Tuhan gunakan untuk kalahkan musuh Israel yang sangat banyak jumlahnya. Apa tujuan Allah berbuat demikian? Roh Nubuat melanjutkan dan masih dalam paragraf yang sama. Review and Herald Juli 1 tahun 1884 paragraf 9 yang berbunyi, Dia mengungkapkan kekuatannya atas nama mereka dan mengajar mereka untuk memandang kepadanya dalam setiap kesulitan. Inilah tujuan Allah memilih hanya 300 orang saja, yaitu agar umat-umatnya tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi selalu memandang kepada Tuhan dalam setiap kesulitan. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald Juli 1 tahun 1884 paragraf 11 yang berkata, Saudara-saudara, kurangi percaya diri dan lebih banyak kepada Yesus. Dia bersedia menyelamatkan jiwa-jiwa untuk siapa kita bekerja. Orang-orang yang seperti ini yang Yesus hargai, yaitu orang-orang yang kurang percaya diri, tetapi lebih banyak percaya kepada Yesus, yang andalkan Yesus. Kemudian, siapa lagi yang Yesus hargai atau puji? Sebagai informasi, renungan hari ini dalam bahasa Inggris berjudul Christ Commends Those Who Serve Him. Kata commends dapat diartikan menghargai dan dapat juga diartikan memuji. Ellen G. White menuliskan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 275, paragraf 3, yang berkata, Mereka yang dipuji oleh Kristus pada masa penghukuman mungkin telah mengetahui sedikit saja tentang teologia, tapi mereka telah menaruh prinsip-prinsip ini dalam hati. Orang-orang yang Yesus hargai atau puji adalah orang-orang yang sedikit saja mengetahui tentang teologia. Artinya, mereka bukan ahli teologia. Namun orang-orang ini menghidupkan prinsip-prinsip Yesus. Apakah prinsip-prinsip Yesus itu? Mari kita mundur satu paragraf sebelumnya. Dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 275, paragraf 2, yang menyatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Inilah yang Yesus hargai dan puji, yaitu orang-orang yang menghidupkan prinsip-prinsip Yesus untuk saling mengasihi. Lalu, siapa lagi yang Yesus hargai atau puji? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 274, paragraf 2, berkata, Tetapi mereka yang dipuji oleh Kristus tidak mengetahui bahwa mereka sudah melayani Dia. Terhadap pertanyaan mereka yang membingungkan, Ia menjawab, Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dan saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus menghargai dan atau memuji mereka yang berbelas kasihan kepada mereka yang miskin dan hina. Sebab bila kita melayani mereka yang miskin dan hina, hal itu sama dengan kita melakukannya untuk Yesus. Sebab sewaktu hidup di dunia ini, Yesus banyak habiskan waktu untuk melayani orang-orang miskin dan hina. Saudaraku dalam Tuhan, setelah mengetahui apa dan siapa yang Yesus hargai atau puji, penting juga kita pahami bahwa The Review and Herald Juli 1 tahun 1884 paragraf 15 menyatakan, Para pengikut Kristus tidak boleh saling memuji dan menyanjung, karena setan akan melakukan banyak pekerjaan ini, dan jika orang memiliki pendapat yang tinggi tentang kemampuan mereka sendiri, itu akan menghalangi mereka untuk belajar di sekolah Kristus. Sebagai pengikut Kristus, bukan bagian kita untuk saling memuji dan menyanjung. Jika kita saling memuji, maka setan akan ambil kesempatan untuk jatuhkan kita. Yang memuji dan atau menghargai kita adalah Yesus. Jangan cari pujian dari manusia.
Pujian yang terindah adalah yang sebagaimana renungan hari ini nyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 288 paragraf 2 yang menjelaskan, ketika pada hari penghargaan terakhir upah diberikan kepada masing-masing sesuai dengan pekerjaannya, adalah hak istimewamu untuk memiliki jiwa-jiwa yang telah ditebus, yang telah engkau tolong, datang kepadamu dan berkata, engkau telah mengangkat aku keluar dari keputusasaan. Dan sang guru akan berkata kepadamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Inilah pujian yang diberikan kepada mereka yang bekerja bersama Yesus. Mereka sadar bahwa di luar Yesus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Meski jumlah mereka sedikit, meski mereka tidak memahami teologi, tetapi mereka menghidupkan prinsip Yesus, yaitu saling mengasihi serta berbuat belas kasihan kepada yang membutuhkan. Mereka tidak hanya belajar Alkitab untuk mengerti doktrinnya, tetapi juga menghidupkan kebenaran yang Alkitab ajarkan. Orang-orang ini bekerja bukan untuk diri sendiri dan bukan karena diri sendiri, tetapi untuk Yesus dan karena Yesus. Mereka akan terkejut nanti saat melihat hasil dari jerih lelah mereka. Sungguh suatu sukacita tak terkira melihat jiwa-jiwa datang dan bersyukur, bukan karena kuat kuasa kita, tetapi karena kuasa Kristus bekerja dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, Nyonya White menuliskan dalam The Review and Herald Juli 1 tahun 1884 paragraf 16 yang berbunyi, Yesus berkata kepada kita, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dia adalah penolong kita yang perkasa. Dan jika dia tinggal di dalam hati kita, kita akan memanifestasikan Roh-Nya. Kita akan saling mengasihi, kita tidak dapat menahannya karena dia adalah kasih. Jadi saudaraku dalam Tuhan, jika kita saling mengasihi, itu bukan karena diri kita, tetapi karena Yesus tinggal dalam hati kita. Kita tidak dapat menahan kasih yang hidup dalam hati kita. Jika kita berbuat belas kasih kepada sesama, itu bukan karena diri kita, tetapi karena Kristus tinggal di dalam hati kita. Kita tidak dapat menahan tindakan belas kasih Yesus yang membara dalam hati kita. Dan jika kita menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus, itu bukan karena diri kita, tetapi karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Dialah yang menjangkau jiwa-jiwa tersebut melalui kita. Sebab bagi kita, Yesuslah segalanya. Karenanya, kepada orang-orang yang seperti inilah Yesus memberikan penghargaannya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat penting bagi kami pada hari ini, agar kami melayani Yesus, bukan karena kuat kuasa kami, tetapi karena kuasa Kristus, yaitu Roh-Nya, yang bekerja dalam hati kami. Maka segalanya, kasih, berbuat belas kasih, serta menghidupkan akan kebenaran firman-Mu, itu semua adalah karena Kristus yang mengerjakan dalam hidup kami. Dan kami menjadi saksi-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.